Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Rahmawati dengan NIM 112210176 dari kelas MA 22C13. Di sini saya akan mempresentasikan materi puasa dengan dosen pengampu mata kuliah agama Islam ketiga yaitu Bapak Rizkan Hairani. Puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan syarat-syaratnya. Puasa ini dibagi menjadi tiga, yaitu puasa wajib merupakan puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang tidak wajib untuk dilakukan, namun sangat dianjurkan, karena akan mendapat pahala. Yang ketiga yaitu puasa haram, merupakan puasa yang tidak boleh untuk dilakukan, karena jika dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya yaitu puasa pada 2 hari raya, yaitu puasa pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kita akan berlanjut kepada dalil puasa wajib dan juga sunnah. Dalil puasa wajib menurut Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun dalil puasa wajib menurut hadis adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan juga puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalil puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW karena nilai pahalanya yang luar biasa. Berikut adalah dalil menurut hadis berdasarkan jenis puasa sunnah. Yang pertama yaitu dalil puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Asyura adalah hari-hari Allah. Maka barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Dan barang siapa tidak ingin, maka ia boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Puasa Asyura adalah salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendorong umat Islam untuk banyak berpuasa di bulan ini. Dan salah satu puasa yang ditekankan adalah puasa Asyura. Keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan amalan yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Pelaksanaan puasa Asyura ini, sebagian ulama berpendapat tentang dianjurkannya berpuasa pada hari ke-9, 10, dan 11 Muharram. Inilah yang dianggap sebagai tingkatan lain dalam melakukan puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, puasalah pada hari Asyura, 10 Muharram, dan selisihnya Yahudi. Puasalah pada hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Yang kedua yaitu dalil puasa Daud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari? Beliau menjawab, itu adalah puasanya saudaraku Daud alaihi salam. Adapun dalil puasa Daud disebutkan, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun sepertiganya dan tidur pada 1/6-nya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu dalil puasa Ramadan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Yang keempat merupakan dalil surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan arti beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kita akan berlanjut kepada syarat puasa wajib dan juga sunnah. Yang pertama yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, bermukim, suci dari haid dan nifas, kemudian niat. Rukun puasa wajib dan juga sunnah, yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja melakukan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengetahui jenis puasanya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Salah satu yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum karena lupa atau terpaksa, maka puasanya tidak batal. Kita akan membahas pembatal puasa. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja selama waktu puasa adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan puasa dan dianggap batal dan harus diganti pada waktu lain. Yang kedua yaitu berhubungan seksual. Berhubungan seksual juga dapat membatalkan puasa. Jika seseorang berhubungan seksual selama waktu puasa, maka puasanya dianggap batal dan harus diganti. Yang ketiga, menelan obat atau cairan. Menelan obat atau cairan tertentu juga dapat membatalkan puasa. Namun, jika obat atau cairan tersebut diperlukan untuk penyembuhan, maka seseorang dapat mengonsumsinya tanpa membatalkan puasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengganti obat minum yang harusnya ditelan melalui saluran cerna, menggunakan obat yang tidak ditelan melalui saluran cerna, seperti obat topikal atau salep yang hanya dioleskan kepada kulit, obat sublingual yang ditelan di bawah lidah dan itu akan diserap oleh jaringan dan tidak melalui saluran cerna. Suntik, obat tetes, dan juga obat kumur. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli agama sebelum memutuskan untuk mengonsumsi obat atau cairan tertentu selama waktu puasa. Yang keempat yaitu muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja juga dapat membatalkan puasa. Namun, jika seseorang muntah secara tidak sengaja, puasanya tidak dianggap batal. Yang kelima, haid atau nifas. Bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, puasa dianggap tidak sah dan tidak diwajibkan selama masa tersebut. Setelah masa haid atau nifas selesai, wanita tersebut dapat melanjutkan puasa seperti biasa dan mengganti puasa yang seharusnya ia lakukan selama haid dan nifas setelah bulan Ramadan. Yang keenam, tidak bermaksud puasa. Puasa juga tidak akan dianggap sah jika seseorang tidak bermaksud untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk berniat sebelum waktu fajar tiba. Yang ketujuh yaitu kehilangan kesadaran. Jika seseorang kehilangan kesadaran selama waktu puasa, yaitu dari fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya dianggap batal. Namun, jika seseorang kehilangan kesadaran karena kondisi kesehatan tertentu seperti pingsan ataupun epilepsi, puasanya dianggap sah. Jenis-jenis puasa wajib dan sunnah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama jenis puasa wajib di bulan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan tahun Hijriah. Yang kedua yaitu puasa wajib, puasa kafarat, dilaksanakan lantaran ada suatu sebab tertentu. Kafarat adalah denda yang harus dikerjakan oleh seseorang akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Demikian puasa kafarat yakni puasa yang ditunaikan sebagai penebusan atas pelanggaran suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Yang ketiga yaitu puasa nazar, yakni puasa yang diikrarkan oleh seseorang untuk dilaksanakan. Biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang dilakukan orang itu. Yang keempat, puasa qadha. Ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang boleh tidak berpuasa Ramadan, salah satunya yakni wanita haid. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha puasa tersebut sesuai jumlah hari yang ditinggalkan pada waktu di luar bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan, pada masa Rasulullah SAW, kami, yakni kaum wanita, yang mengalami haid diperintahkan agar mengqadha puasa.
tetapi tidak mengqadha sholat yang ditinggalkannya pada masa haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu jenis puasa sunnah. Puasa sunnah disebut juga puasa tatawwu. Mengerjakan puasa macam ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang bukan fardu hukumnya. Yang pertama, puasa sunnah ini yaitu puasa Daud, yakni puasa selang hari, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Yang kedua, puasa Senin Kamis, dilakukan pada setiap minggunya lantaran pada kedua hari itu terdapat sejumlah keutamaan yang sangat besar. Yang ketiga, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dikatakan bahwa puasa ini lebih utama dikerjakan setelah Hari Raya Idul Fitri dan dilaksanakan beruntutan harinya. Puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan dengan berpuasa 3 hari tepatnya yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Puasa Arafah merupakan puasa yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan jemaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah ini. Diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun lalu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Puasa Asyura ini dilakukan pada 10 Muharram. Sunnahnya puasa Asyura termaktub dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini, sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki dia boleh berpuasa dan siapa yang menghendaki dia boleh tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Tasu'ah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura serta menyariatkan kepada kaum muslim, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau bersabda, seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu hari Tasu'ah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa belum sampai pada tahun depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Namun melalui hadis tersebut beliau menganjurkan untuk berpuasa pada 9 Muharram. Puasa di bulan Sya'ban. Utsman bin Zaid radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering dari bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang diabaikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dengan Ramadan. Padahal bulan-bulan itu amal-amal diangkat dan dihadapkan kepada Tuhan. Maka aku sangat menginginkan amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Puasa di bulan-bulan haram. Puasa haram maksudnya adalah bulan-bulan yang dimuliakan lagi suci, yakni Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut merupakan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, berpuasalah pada sebagian bulan haram, lalu tinggalkanlah. Berpuasalah pada sebagian bulan haram, lalu tinggalkanlah. Dan berpuasalah pada sebagian bulan haram, lalu tinggalkanlah. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Yang ketiga, 2 jenis ibadah puasa yang haram. Yang termasuk ibadah puasa yang haram yaitu yang pertama, puasa di hari Syak atau di hari yang diragukan, seperti pada tanggal 30 Sya'ban. Bila masyarakat ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Yang kedua, yaitu puasa sunnah bagi seorang istri yang tanpa izin suaminya, atau si istri tidak yakin bahwa suaminya rela jika dia berpuasa. Dibolehkan berpuasa sunnah bila si istri telah mendapat izin atau suaminya sedang bepergian. Hikmah puasa wajib dan juga sunnah. Apa saja hikmah puasa wajib dan juga sunnah? Yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga, mengajarkan untuk hidup sederhana. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, melatih diri dan membiasakan istiqomah beribadah. Yang keenam, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga banyak keistimewaan lain yang akan kita dapat apabila kita melaksanakan puasa wajib dan juga sunnah secara rutin. Demikian presentasi agama dari saya, Resti Ramawati. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun
kurang dalam pembacaan Al-Qur'annya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.